Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Adnan Fauzi Mustar, NIM 41417120126, Fakultas Elektro. Saya akan mempresentasikan tugas besar Bahasa Indonesia dengan judul Potensi Bahasa Indonesia menjadi Bahasa ASEAN atau Perbara, Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara. Dengan latar belakang, pembahasan, kesimpulan, dan saran, dan keempat, daftar referensi. Latar belakang: Indonesia merupakan negara yang sangat potensial. Geopolitik Indonesia yang strategis, ditambah lagi dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berlimpah, menjadikan Indonesia sebagai pasar strategis untuk dikelola. Hal ini tentunya berimbas pada alat komunikasi yang digunakan sehari-hari, yakni bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa ini di masa kini tidak hanya dipelajari oleh orang Indonesia, namun juga oleh orang asing yang tertarik dengan potensi yang dimiliki Indonesia. ASEAN yang bersepakat untuk mengintegrasikan kerjasama ekonomi ASEAN dalam latar budaya politik maupun kebudayaan. Misalnya Vietnam, yang tidak fobia dan tidak alergi dengan kosakata dan atribut komunis barangkali bisa mencairkan fobia komunisme di Asia Tenggara. Lalu Malaysia dengan kebudayaan Islam dan Melayu. Filipina dengan kekalotikannya, dan Thailand yang kebudayaannya. Semua perbedaan ini bisa dicairkan dalam rangka titik temu pencapaian ekonomis maju atas nama Komunitas Asia Tenggara. Salah satu solusinya adalah dengan penetapan bahasa resmi ASEAN, sebab dengan adanya aturan tersebut tentunya akan mempermudah komunikasi antara masyarakat ASEAN dengan berhubungan satu sama lain, sehingga dapat menghindari miskomunikasi yang dapat mengakibatkan terjadinya ketegangan antar negara-negara di Asia Tenggara. Berkenaan dengan keberadaan bahasa Indonesia yang egaliter, indah, mudah, dan sederhana, serta minat pemakai bahasa Indonesia sangat besar, sehingga memberikan kontribusi untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang digunakan ASEAN. Sejarah bahasa Indonesia. Pemerintahan kolonial Hindia Belanda menyadari bahwa bahasa Melayu dapat dipakai untuk membantu administrasi bagi kalangan pegawai pribumi, karena penguasaan bahasa Belanda para pegawai pribumi dinilai lemah, dengan menyadarkan diri pada bahasa Melayu tinggi karena telah memiliki kitab-kitab menyadarkan diri pada bahasa Melayu tinggi. Sejumlah sarjana Belanda mulai terlibat dalam standarisasi bahasa. Promosi bahasa Melayu pun dilakukan di sekolah-sekolah dan didukung dengan penerbitan bahasa Melayu. Karya sastra dalam bahasa Melayu akibat pilihan ini terbentuk embiro bahasa Indonesia yang secara perlahan mulai terpisah dari bentuk semula bahasa Melayu Riau Johor. Pada awal abad ke-20, perpecahan dalam bentuk baku tulisan bahasa Melayu mulai terlihat. Pada tahun 1901, Indonesia sebagai Hindia Belanda mengadopsi ejaan Van Ophuijsen, dan pada tahun 1904, Persekutuan Tanah Melayu di bawah Inggris mengadopsi ejaan Wilkinson. Ejaan Van Ophuijsen diawali dengan penyusunan Kitab Logat Melayu. Dimulai tahun 1986, Van Ophuijsen dibantu oleh Nawawi Soeta Makmur dan Muhammad Taib Soetan Ibrahim. Invensi pemerintah semakin kuat dengan dibentuknya Komisi for Development, Komisi Bacaan Rakyat KBR pada tahun 1908. Kelak lembaga ini menjadi Balai Pustaka. Pada tahun 1910, komisi ini di bawah pimpinan D.A. Renkes melancarkan program Taman Pustaka dengan membentuk perpustakaan kecil di berbagai sekolah pribumi dan beberapa instansi milik pemerintah. Perkembangan program ini sangat pesat. Dalam 2 tahun telah terbentuk sekitar 700 perpustakaan. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Peristiwa-peristiwa penting dalam perkembangan bahasa Indonesia diantaranya tahun 1908, pemerintahan kolonial mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku bacaan diberi nama Komisi for Development, Taman Bacaan Rakyat, yang kemudian pada tahun 1917 tiba menjadi Balai Pusaka. Tanggal 16 Juni 1927, Djajatuh Kajo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Hal ini untuk pertama kalinya dalam sidang Volksraad. Seseorang berpidato menggunakan bahasa Indonesia. Tanggal 27 Oktober 1928,
Secara resmi, Muhammad Yamin mengusulkan agar bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan Indonesia, dan seterusnya. Keberadaan bahasa Indonesia di ASEAN. Dalam usianya yang genap 108 tahun, bahasa Indonesia terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan komunikasi pada masyarakat global, sehingga bahasa Indonesia berpotensi menjadi jembatan penghubung antar bangsa. Terutama di kawasan ASEAN, bahasa Indonesia berpeluang menjadi bahasa utama ASEAN karena mempunyai beberapa faktor berikut. 1. Bahasa Indonesia mempunyai struktur yang sederhana. 2. Bahasa Indonesia mempunyai jumlah penutur yang paling banyak di ASEAN, yaitu 200 juta jiwa lebih. 3. Bahasa Indonesia mempunyai penyebaran geografis yang luas. 4. Sektor ekonomi makro di Indonesia yang berkembang pesat menjanjikan lahan investasi bagi investor asing. 5. Produk sosial dan budaya Indonesia yang tersebar di negara-negara ASEAN dapat menjadi media pengenalan bahasa Indonesia. Sebagai contoh, di Malaysia, film, program televisi dan musik dari Indonesia banyak digemari, dan itu membuka peluang bagi persebaran bahasa Indonesia. Analisis SWOT internasionalisasi bahasa Indonesia. Rencana internasionalisasi bahasa Indonesia ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lembaga Negara, serta Lagu Kebangsaan. Dari hasil analisis SWOT, internasionalisasi bahasa Indonesia mengatakan satu kekuatan. Lebih dari 200 juta jiwa lebih kini telah menggunakan bahasa Indonesia, yang merupakan angka terbesar di Asia Tenggara. Kelemahan, gengsi menggunakan bahasa Indonesia. Beberapa kemungkinan orang lebih memilih menggunakan bahasa asing digabungkan dengan bahasa Indonesia secara beberapa kemungkinan. Kenapa orang lebih memilih menggunakan bahasa asing? Sebagai contohnya, 1. Persoalan gengsi. Orang akan merasa lebih terpandang sebagai orang pintar jika mampu menggunakan bahasa asing, walaupun sedikit sekalipun, dan tampaknya akan terlihat gagah. 2. Kemalasan mencari persamaan bahasa asing dengan bahasa Indonesia. 3. Penyakit Inggris atau kebarat-baratan. Untuk yang ini bahkan tidak hanya dalam bahasa saja, tetapi juga sampai dalam taraf sistem sosial hidup tiap orang. Peluang, penduduk dunia banyak yang menggunakan bahasa Indonesia. Lebih dari 200 juta jiwa lebih kini menggunakan bahasa Indonesia, yang merupakan angka terbesar di Asia Tenggara. Lafal bahasa Indonesia juga tidak sulit karena lebih tipis dan ringan, sehingga orang asing yang akan belajar menggunakan bahasa Indonesia akan mudah mempelajarinya. Bahasa Indonesia sudah mendunia. Beberapa kata dalam bahasa Indonesia ternyata banyak dipakai di sejumlah tempat di banyak negara. Kenyataan, memang beberapa kata dalam bahasa Indonesia berasal atau mempunyai arti yang sama dengan atau dari negara-negara tertentu, misalnya bahasa Portugis, bahasa Belanda, Spanyol, India, dan juga beberapa negara lainnya. Beberapa kata dalam bahasa daerah juga turut memperkarya khasanah bahasa Indonesia yang sebenarnya. Akarnya adalah bahasa dari bahasa Melayu. Ancaman, memudarnya bahasa Indonesia. Orisinalitas bahasa Indonesia itu sendiri akan memudar karena dengan diangkatnya bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Fakta pendukung bahasa Indonesia cocok menjadi bahasa ASEAN. 1. Dijadikan bahasa resmi kedua di Vietnam. 2. Bahasa Indonesia dipelajari lebih dari 45 negara di dunia. 3. Wikipedia bahasa Indonesia menduduki peringkat ke-26 di dunia dan terbesar ketiga di Asia. Menulis ensiklopedia bebas di internet semakin digemari masyarakat Indonesia. Bahkan, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia. 4. Bahasa Indonesia bahasa ketiga yang paling banyak digunakan di WordPress. Faktanya yang ke-6. Bahasa dan musik Indonesia dikirim ke luar angkasa. Satelit Voyager adalah sebuah wahana luar angkasa tanpa awak yang diluncurkan Amerika Serikat tahun 1977 dengan beberapa tujuan. 1. Meneliti luar angkasa lebih dalam dan di luar angkasa yang tidak dapat dilihat oleh mata. 2. Mencari keberadaan planet yang dihuni. 3. Mencari planet yang berpenghuni. 7. Paling populer di Australia. 8. Pusat studi Indonesia di Afrika. 9. Lama di Jepang. Kesimpulan dan saran. Simpulan. Bahasa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi bahasa resmi ASEAN dengan berbagai kelebihannya, antara lain. 1. Bahasa Indonesia mempunyai struktur yang sederhana sehingga mudah dipelajari.
2. Bahasa Indonesia mempunyai jumlah penutur yang paling banyak di ASEAN. 3. Bahasa Indonesia mempunyai penyebaran